سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaat salat subuh dari Masjid Darussalam. Darussalam namanya? Assalam. Yang kesemuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada subuh hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan kajian keagamaan yang berkait dengan keutamaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang keutamaan orang yang usai sholat fajar, sholat subuh, dan bertahan di tempat sholatnya untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Termasuk yang afdhalul dzikri itu mengkaji kajian keagamaan, itu afdhalul dzikri. Sebaik-baiknya zikir adalah melakukan kajian-kajian keagamaan. Maka dikatakan wa min dzalika, di antara keutamaan orang yang melakukan hal tersebut, annahu la tamassu jildahun naru, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menjadikan orang itu berurusan dengan neraka Allah, dan dijamin kulitnya ini tidak akan pernah disentuh oleh neraka Allah. Satu jaminan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa insya Allah kita ini adalah manusia-manusia yang ditakdirkan untuk tidak pernah berurusan dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, yarfa'uhu qal man shalla al-fajra thumma dhakara Allah hatta tatlu'a asy-syamsu ثم صلى ركعتين أو 4 ركعات لم تمس جلده النار وأخذ الحسن بجلده فمده. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali, cucunda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Al-Hasan, putra daripada Al-Imam Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma, di mana beliau meriwayatkan langsung dari kakeknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pernah bertutur sabda, man shallal fajra, siapapun orangnya yang usai salat fajar, salat subuh, thumma dzakarallaha, kemudian dia lanjutkan usai salat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bukan beranjak meninggalkan tempat, tidak, tapi bertahan duduk berzikir kepada Allah. Thumma dzakarallaha, kemudian dia tetap bertahan di tempatnya itu di mana dia sholat untuk berzikir kepada Allah. Hal itu dilakukan hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya sang matahari. Terbitnya matahari itu sampai dia naik
sepenggalah, ya, dimana saat itu sudah diperkenankan dan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha. Sholat duha, bukan sholat isyraq, sholat duha. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Au arba'a raka'atin, atau dia sholat 4 rakaat. Nah, kalau ada seorang muslim muslimah yang melakukan hal itu, apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan dia peroleh? Sabda Rasul, lam tamassa jildahu an-naru, bahwa kulit tubuhnya ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka Allah. Kemudian Sayyidina Hasan tatkala menyampaikan hadis ini, beliau kemudian memegang kulitnya dan menarik kulitnya, bahwa kulit tubuh ini tidak akan pernah disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Artinya dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat duha atau 4 rakaat duha, akan hadir hidayah Allah, akan hadir ma'una Allah, pertolongan Allah, dan bimbingan langsung dari Allah, bahwa akal kita akan dibimbing oleh Allah, hati kita akan dijaga oleh Allah, jiwa kita akan dibimbing dan dituntun oleh Allah untuk mengisi kehidupan ini dengan berbagai macam amal soleh, yang dengannya kita ini tidak layak untuk berurusan dengan neraka Allah. Itu yang dimaksud dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Jaminan itu berupa hadirnya hidayah Allah dalam kehidupan kita, berupa hadirnya ma'una Allah, pertolongan Allah. Allah kuatkan hati kita, Allah gerakkan hati kita untuk terus menerus melakukan amal soleh, amal ketaatan kepada Allah, serta pada saat yang sama kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu kesimpulannya, sholat 2 rakaat duha atau 4 rakaat duha itu adalah sebuah ibadah yang akan mampu menghadirkan hidayah Allah, yang akan mampu menghadirkan ma'una Allah. Kita ini tanpa ditopang dan ditunjang oleh ma'una Allah, pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Tanpa ma'una Allah, tanpa hidayah Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk hadir bersama-sama di masjid ini untuk melakukan dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, jika kita ingin hidayah dan ma'una Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita, dan langkah kita dibimbing oleh hidayah Allah, maka hendaknya kita melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat daripada sholat duha. Selanjutnya, wa min dzalika annahu la yaqumu min musallahu illa wa sahaifuhu naqiyatun qad ghafarallahu lah. Dan di antara nilai-nilai keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang melaksanakan hal itu adalah bahwa dia tidak bangun dari tempat duduknya, di mana usai sholat subuh dia berzikir di tempat itu, maka tidaklah dia beranjak meninggalkan tempat duduknya itu, terkecuali lembaran-lembaran buku catatan hariannya itu kini kembali menjadi putih bersih, karena semua catatan-catatan yang negatif itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah setelah kita usai acara ini, kita bangun bersama-sama meninggalkan majelis kita ini, sementara buku catatan harian kita yang dicatat oleh Raqib dan Atid itu kembali bersih. Tidak ada lagi catatan-catatan negatif
yang tercatat di dalam buku harian kita itu. Nah, itu kelak tatkala Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyerahkan buku kita itu masing-masing, itu jika buku seseorang itu catatannya positif, maka kita akan menerimanya dengan tangan kanan kita. Wa man utiya kitabahu biyaminihi, firman Allah, dan siapapun orangnya yang kelak akan menerima buku catatan harian itu dengan tangan kanannya, ya, wa man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah. Ini karena kelak kita tatkala dibangkitkan oleh Allah itu di padang mahsyar, salah satu tahapan yang akan kita lalui adalah kita mendapatkan buku catatan harian kita. Itu sebelum kita dihadirkan di meja sidang Allah. Jika kita telah menerima buku harian kita itu melalui tangan kanan, itu merupakan tanda, indikasi bahwa kita ini termasuk orang-orang calon penghuni surga Allah. Karena begitu kita memasuki ruang sidang, di depan meja sidang pengadilan Allah itu, di mana saat itu kita tidak dapat berkelit, nggak ada rekayasa seperti pengadilan dunia. Iya, begitu banyak rekayasa dan begitu banyak dusta. Iya, banyak rekayasa dan banyak dusta. Ya. Karena hal itu memungkinkan, maka seorang jenderal pun melakukannya. Iya, itu yang hari ini kita disibukkan dengan berita Sambo. Iya, itu kenapa? Karena pengadilan di dunia ini penuh dengan dusta. Walaupun slogannya kita menjunjung keadilan. Iya, slogan apa tuh? Apa namanya, simbol-simbolnya mata ditutup, itu artinya nggak pilih kasih, nggak tebang pilih. Tapi buktinya ya tebang pilih itu masih terjadi. Iya, tajam di bawah, tumpul ke atas istilahnya ya. Maka di sidang keadilan Allah itu, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat yang sering kita baca itu, bahkan mungkin tiap hari kita baca. Di hari itu Allah akan bungkam, Allah akan kunci mulut kita. Maka seorang Sambo pun tidak akan pernah mampu berkata-kata. Iya, dan pembantunya yang 93 orang polisi itu pun akan diam 1000 bahasa. Nggak mampu berkata-kata. Kenapa? Mulutnya dikunci oleh Allah. Justru yang berkata siapa itu? Tangannya. Yang ngoceh tangannya. Bahwa tangan ini sudah pernah untuk digunakan menembak ajudanku, kira-kira begitu. Hari ini seluruh perangkat kepolisian rasanya nggak mampu, ragu-ragu, iya enggak, iya enggak, iya enggak, tergantung apa itu, tebalnya amplop itu, ya, yang menentukan dia dan tidaknya itu. Tapi tidak demikian dengan pengadilan Allah. Allah akan bungkam mulut-mulut manusia. Dan Allah akan mampukan tangan ini untuk berkata-kata. Hari itu Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Allah biarkan tangan ini untuk berkata-kata. Maka tukallimuna aydihim, mulut dibungkam tapi tangan yang berkata-kata. Ya Allah, tangan ini digunakan untuk memegang tasbih, bertasbih dan selalu bertasbih kepadamu. Begitulah tangan seorang mukmin akan memberikan kesaksian kepada pemiliknya. Ya Allah, tangan ini selalu terangkat untuk berdoa memohon kepadamu.
Ya Allah, tangan ini selalu dibuat untuk menolong orang-orang yang lemah. Begitulah tangan seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, kelak di hari kesaksian dia akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka juga akan memberikan kesaksian. Ya Allah, kaki ini selalu dibuat hilir mudik dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, terus begitu ya Allah. Ya, walaupun sesekali dia akan mengatakan juga dibuat jalan-jalan ke mal-mal ya Allah. Ya. Tapi itu nggak apa-apa ya, selama tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, maka saat itu ya, saat kita menerima buku kita dengan tangan kanan kita itu, lalu kita dihadirkan di meja keadaan Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka hisab yang akan dilakukan untuk diri kita itu hisab yang ringan-ringan saja. Nabi menjelaskan hisaban yasira itu apa? Kata Nabi, al-hisabul yasir al-ardu. Hisaban yasira, ya, perhitungan yang mudah itu kata Nabi adalah Allah akan tayangkan kembali film kehidupan kita itu, akan diriwain kembali oleh Allah, mulai kita akil balik sampai tatkala sesaat sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita, ditayangkan itu. Film itu ditayangkan, kita melihatnya dan kita mengangguk-angguk kepala. Iya, ya. Walaupun CCTV sudah dirusak gitu. Iya. Namun CCTV Allah nggak pernah bisa dirusak. Siapa CCTV itu? Raqib dan Atid. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Setiap gerak lidah yang diucapkan oleh manusia akan dicatat oleh Raqib dan Atid. CCTV yang nggak pernah mati itu, nggak bisa pernah direkayasa, ditayangkan semua dan kita melihatnya dan membenarkannya sampai pada kesimpulan kita nggak pantas untuk mendapatkan surga Allah. Itu kesimpulannya. Namun setelah itu ada kejutan besar. Apa itu? Wahai hambaku si fulan, masuklah engkau ke dalam surgaku semata-mata karena rahmatku. Nah, itulah yang dimaksud dengan hisaban yasira. Dan itu diawali dari apa? Diawali saat kita menerima buku catatan harian kita melalui tangan kanan kita. Dan kapan kita menerima catatan buku harian itu dengan tangan kita? Adalah tatkala buku harian kita itu lembar demi lembarnya semua terisi dengan nilai-nilai yang positif. Dari mana itu kita peroleh? Salah satunya dari aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini, di mana dikatakan wasahaifuhu naqiyah. Tidaklah kita beranjak dari majelis kita ini kecuali lembaran-lembaran catatan dari buku harian kita itu bersih. Tidak ada catatan-catatan yang negatif. Alhamdulillah. Qad ghafarallahu lahu. Kenapa bisa bersih? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan ruwiya an Amrata radhiyallahu taala anha qalat sami'tu ummal mu'minina tعني السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغو بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الفجر 4 ركعات خرج من ذنوبه
kayaumi waladathu ummuhu la dzamba lahu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, sungguh aku telah pernah mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda, siapapun orangnya yang usai salat subuh, salat fajar, salat subuh, kemudian dia tetap duduk di tempat dia salat itu, falam yalghu bi syai'in min amri dunya, dan dia sama sekali tidak melakukan hal-hal yang sia-sia dari urusan-urusan duniawi, ya, waktu yang sesaat itu yang tidak lebih daripada 45 menit itu dia benar-benar fokuskan untuk hal-hal yang bersifat keakhiratan. Bagaimana caranya? Caranya wa yadhkurullaha, dengan dia tetap berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, berselawat dan bersalam kepada Nabi, termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sebaik-baiknya ibadah umat, ya. Qiraatul Quran, ya. Khairu ibadati ummati qiraatul Quran, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, ya. Ibadah yang paling afdal dari umatku itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sampai kapan? Sampai datangnya waktu salat duha. Hatta yusalli ad-duha 4 rakaatin, sampai datang waktu duha, kemudian dia salat duha 4 rakaat. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan diperoleh? Sabda Nabi, kharaja min dzunubihi, maka sesungguhnya dia telah terbebas lepas dari dosa-dosa dan kesalahannya, persis seperti tatkala ia dilahirkan oleh sang ibu ke dunia ini. Bahwa bayi yang baru dilahirkan itu bagaimana posisinya? Posisinya adalah suci bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitri, suci bersih. La dzamba lahu, tidak ada lagi tersisa dosa yang menempel di tubuhnya. Jadi luar biasa kalau kita dapat bertahan sampai waktu duha, itu luar biasa. Namun dalam kajian kita yang lalu bertahan sampai waktu isyraq. Waktu isyraq itu tatkala langit sudah tampak apa itu? Padang, ya. Ada sinar merah itu sebelum terbitnya matahari, itu waktu isyraq, di mana kita diperbolehkan untuk sholat 2 rakaat isyraq, ya. Itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Luar biasa. Jadi statusnya jamaah yang hadir di sini ini yang sudah melaksanakan itu adalah statusnya semuanya haji, ya, layak untuk mencantumkan namanya di depan tuh H besar-besar, ya. Dihitung aja, kalau sekali H1, ya. Kalau 2 kali tulisannya 2 atau pangkat 2 dan seterusnya. Wa min dzalika annahu yanalu min at-thawabi akthar wa a'zam mimma yanaluhu min al-a'la wa faza bil-dhafar wa intasara wa kasaba al-ghanaim. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan hal itu, salat subuh kemudian bertahan di tempat duduknya sampai waktu isyraq atau waktu duha, itu pahalanya lebih besar dan lebih agung dari seseorang yang terjun ke medan perang untuk melawan musuh dan memenangkan peperangan serta mendapatkan pampasan perang. Jadi nilai pahalanya lebih besar daripada jihad fi sabilillah dan memenangkan peperangan serta mendapatkan pampasan perang, yaitu yang disebut dengan ghanimah. Jadi luar biasa. Aktivitas kita pagi hari ini itu luar biasa. Semoga saja ini dilaksanakan, ya, setiap subuh
Sehingga masyarakat Danau Maninjau ini termasuk masyarakat yang paling beruntung, ya, paling beruntung, ya, karena tiap hari dapat melaksanakan ibadah haji, tiap hari dapat meraih pahala yang melebihi pahala jihad fisabilillah, ya, yang setiap hari meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua sebagai bentuk fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oleh karena itu, jangan pernah kita bermalas diri untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid kita ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi mengingat akan nilai pahala yang luar biasa yang akan kita peroleh karena aktivitas kegiatan kita di subuh ini. Semoga hidayah dan inayah Allah selalu menyertai kita hingga kita melaksanakan itu semua dengan ringan langkah. Ruwiya an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than qibala Najd فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengirim satu pasukan. Pasukan itu diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Najd itu satu wilayah di kawasan Arab Saudi. Kalau hari ini Najd itu ya ibu kota Arab Saudi itu, Riyadh, ya, Riyadh, dan daerah-daerah sekitarnya itu namanya Najd. Nabi pernah mengutus pasukan ke sana. Lalu pasukan itu memenangkan peperangan dan segera pulang. Maka saat hal itu disaksikan oleh salah seorang dari sahabat Rasulullah yang tidak hadir, maka sahabat itu berkomentar, "Aku tidak pernah melihat pasukan yang pulang secepat ini dan membawa pampasan perang yang sebanyak ini. Belum pernah itu. Pulangnya cepat, membawa pampasan perang yang begitu banyak." Mendengar hal itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengomentari, "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan kepada orang-orang yang meraih pampasan perang yang lebih baik dari yang kalian telah lihat tadi itu, dan pulang lebih cepat dari pasukan yang kalian lihat tadi itu." Ya, cepat-cepatnya pasukan itu paling tidak ya 4 minggu, 3 minggu sampai 4 minggu perjalanan dari Najd ke Madinah itu. Jadi, maukah kalian aku tunjukkan tentang amalan yang nilai ghanimahnya lebih baik, lebih banyak daripada ghanimah yang telah kalian saksikan itu, dan pulangnya lebih cepat. Maka Rasul menyampaikan, qaumun syahidu salat as-subhi, adalah pasukan yang pulangnya lebih cepat itu adalah kelompok orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah.
Kemudian thumma jalasu, kemudian mereka tetap duduk. Yadhkurunallaha hatta tala'atis syamsu. Kemudian dia tetap duduk berzikir kepada Allah sampai waktu terbitnya matahari. Ulaika asra'u raja'atan wa afdalu ghanimatan. Mereka-mereka itulah orang-orang yang pulangnya lebih cepat, karena waktu yang dibutuhkan tidak lebih daripada 45 menit. Wa afdalu ghanimatan, dan membawa pampasan perang yang lebih baik. Jadi kita ini ibarat orang yang sedang berjihad, yang pulangnya lebih awal, karena untuk sebuah peperangan itu memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nah, kita hanya 45 menit, tapi apa yang kita bawa pulang nanti nilainya sama dengan mereka yang berjihad fisabilillah, yang berbulan-bulan bahkan yang bertahun-tahun itu. Ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi majelis kita ini punya nilai yang luar biasa strategisnya. Maka sekali lagi sayang kalau kita lewatkan dan kita abaikan begitu saja. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tetap istiqomah dapat melaksanakan hal ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa min dzalika anna man qala fi duburi salatil fajri wa wathanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kataballahu lahu 10 hasanat wa maha lahu anhu wa maha anhu 10 sayyiat wa rafa'a lahu 10 darajat wa kana yawmuhu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruh wa huriza minasy syaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa asyirku billahi ta'ala. Dan di antara nilai-nilai keistimewaan yang kita peroleh karena pelaksanaan sholat subuh berjamaah ini adalah siapapun orangnya yang usai melaksanakan sholat subuh kemudian dia membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, persis seperti yang kita lakukan tadi itu, dengan dipimpin oleh imam kita, dengan posisi wahwa thanin rijlaihi, posisinya masih tetap seperti tatkala kita duduk bertahiyat itu, seperti itu, belum merubah posisi duduk kita. Itu syaratnya, tidak merubah posisi duduk. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali dengan posisi tetap seperti itu. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh? Sabda Rasul, kataballahu lahu 10 hasanat. Allah akan tetapkan untuknya 10 kebajikan, 10 nilai kebajikan. Satu kebajikan saja itu sudah cukup untuk menghantarkan orang sampai ke gerbang surga Allah. Bagaimana dengan 10 kebajikan? Dan pada saat yang sama Allah pasti akan hapuskan dari orang itu 10 keburukan. 10 keburukan. Apa di antara keburukan itu? Semisal hari ini
dalam catatan qadha Allah, kita akan tertimpa musibah. Semisal saja, maka karena aktivitas kita tadi itu, setelah sholat subuh kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ketentuan itu akan dihapus oleh Allah. Nggak jadi terkena musibah. Bukan karena vaksin kita telah memperoleh vaksin 3 kali, bukan. Vaksin itu bukan jaminan, karena banyak orang yang sudah divaksin masih terkena virus itu. Tapi ini dihapus oleh Allah karena bacaan wirid kita tadi itu. Jadi kita heran kalau ada orang yang anti wirid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun. Iya, anti wirid. Nggak tahu kenapa dia. Iya, seperti alergi saja kalau baca wirid. Iya. Sehingga seorang ulama mengatakan, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Ya. Siapa orangnya yang tidak berwirid itu, nggak baca wirid, pasti perangainya seperti kera. Apa di antara perangai kera itu? Kera itu punya sifat tamak dan rakus. Kalau ada orang rakus, semua mau dihajar, semua mau diembat, semua mau dimiliki, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, orang ini sudah mengadopsi sifat kera. Atau persis seperti teori apa itu? Teori Darwin. Dia belum manusia ini. Nah, sifat-sifat itu akan hilang dari kita karena wirid kita. Ingat, pendidikan itu nggak cukup untuk mengedukasi kita sebagai orang bijak. Pendidikan itu nggak cukup, sekali lagi, untuk menjadikan diri kita itu manusia bijak. Lingkungan tidak cukup untuk menjadikan diri kita menjadi orang baik. Pangkat serta harkat sosial di masyarakat juga nggak cukup. Contohnya, sekali lagi, Jenderal Sambo, bintang 2, karirnya lebih dari 20 tahun itu di kepolisian. Iya, masih punya sifat-sifat negatif. Nah, apa yang dapat mengkikis sifat labil bawaan manusia itu? Ibadah kepada Allah. Hanya ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan asal nyampaikan saja, berdasarkan firman Allah. Firman Allah berfirman, "Khuliqal insanu halu'a wa idza massahu al-khairu manu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a illa al-musallin." Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan halu'a. Jiwanya selalu memberontak. Tidak ingin menerima qada dan qadar Allah. Selalu protes kepada Allah. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa harus saya mengalami ini semua? Ya, itu sifat manusia. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia akan diam 1000 bahasa. Kalau kita, masing-masing kita ini dapat keuntungan, diam-diam saja. Betul? Tapi begitu dapat kemalangan, kita ketuk pintu rumah tangga kita itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pagi-pagi kemari? Saya ini ingin berbagi dengan ibu. Dia ceritakan musibah yang dia alami. Tapi belum pernah itu tangga kita ngetok pintu rumah kita. Kenapa? Ada apa, Pak? Saya ingin berbagi rezeki dengan Bapak. Belum pernah ada itu. Itulah sifat bawaan manusia. Sifat labil bawaan manusia, sebagaimana ini informasikan oleh Al-Quran. Siapa yang dapat mengatasi ini semua? Pendidikan nggak mampu, lingkungan nggak mampu, status sosial nggak mampu. Bukti faktanya di lapangan seperti itu.
Namun kata Allah, siapa yang mampu mengkikis habis sifat labil bawaan manusia itu? Kata Allah, illal musallin, terkecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menjalankan ibadah sholat. Jadi seyogianya sholat kita ini sudah mampu menjadikan kita ini manusia yang prima, manusia dengan sifat-sifat yang positif, manusia-manusia yang sudah mampu mengadopsi nilai-nilai kebijakan karena sholat yang kita laksanakan. Yang kedua adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu di dalam hadis, inna likulli syai'in siqala, bahwa semua hal itu, semua benda itu akan berkarat dia, dan ada amplasnya. Besi bisa berkarat. Bagaimana cara menghilangkan karat itu? Diamplas supaya bersih. Nah, wa inna siqalal qulubi dzikrullah, adalah amplasnya hati itu berzikir kepada Allah. Kalau tidak, hati kita ini akan penuh dengan kerak-kerak, penuh dengan karat. Apa itu kerak itu? Karena dosa yang kita lakukan bermasalah. Kalau kita tetapkan dia berada di sana, hati kita lambat laun akan mengeras. Kalau hati kita sudah mengeras bagaikan batu, wal'iyadu billahi ta'ala, mudah-mudahan Allah dilindungi kita semua, itu nggak mempan nasihat, nggak ada nilai-nilai kebaikan di dalam diri orang yang seperti itu. Firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya bermasalah. Kenapa Nabi sudah berdakwah kok gak mampu mereka menerima dakwah Nabi itu? Nabi sudah memberikan berbagai macam nasihat, kenapa mereka gak mampu menerima nasihat para Nabi itu? Allah sebutkan fi qulubihim maradun, karena hati-hati mereka itu bermasalah. Nah, agar hati kita tidak bermasalah, maka hendaknya kita laksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar hanya melaksanakan kewajiban, tapi hendaknya sholat itu kita laksanakan benar-benar sesuai dengan tuntunan dan tuntutan agama, supaya manfaatnya itu dapat kita rasakan, ya, agar hati kita tidak bermasalah. Kalau hati seorang tidak bermasalah, amal ibadahnya enteng, berbuat kebaikan itu enteng, menolong orang itu enteng, dan seterusnya. Dan kehidupan ini penuh dengan senyum kebahagiaan. Kenapa? Karena hati kita telah terbebas dari masalah. Ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mengatasi hati kita yang bermasalah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أضخيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، بالقبول بسر الفاتحة.